Saudara, puting beliung menerjang Kabupaten Bandung dan Sumedang, Jawa Barat pada Rabu sore. Angin puting beliung merupakan bencana alam terbanyak kedua yang terjadi di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat, sejak tahun 1977 hingga Februari 2024, bencana alam banjir telah terjadi dari 14.000 di Indonesia. Sementara jumlah kejadian puting beliung yang tercatat di Indonesia mencapai lebih dari 11.000 kali. Fenomena cuaca ekstrim ini mengakibatkan 480 orang meninggal dunia, 49 orang dinyatakan hilang, lalu 4.000 orang mengalami luka-luka, serta lebih dari 400.000 orang mengungsi. Angin kencang yang menerjang Kabupaten Bandung dan Sumedang, Jawa Barat Rabu sore membuat 21 orang terluka. Data dari BNPB, puting beliung adalah bencana kedua tertinggi di Indonesia. Lalu apa yang perlu dimitigasi bersama mengantisipasi potensi bencana? Kami akan bahas usai tayangan berikut ini. Puting beliung menerjang Kecamatan Rancaikek, Kabupaten Bandung dan 2 kecamatan di Sumedang, Jawa Barat Rabu sore. Kencangnya angin membuat atap dan material bangunan berterbangan. Bahkan banyak pohon tumbang dan sejumlah fasilitas umum rusak. Insiden ini juga menyebabkan sedikitnya 4 tiang serta 12 gardu listrik rusak. Waktunya sangat cepat sih Pak ya. Kurang lebih 5 menit juga ya langsung lewat aja. Awalnya dari barat. Suara gemuruh atau ya seperti suara hujan. Dari arah barat. Gitu cepat sih Pak, jadi nggak ada antisipasi untuk berlindung ya. Pemerintah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat menetapkan status tanggap darurat bencana atas puting beliung yang menerjang 2 kecamatan di Kabupaten Sumedang pada Rabu sore. Penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin menyebut pemerintah juga akan menanggung biaya perawatan para korban. Pak Bupati Sumedang akan segera menetapkan tanggap darurat. Jadi untuk perumahan rusak bisa dibantu melalui BTT-nya Sumedang. Dan tidak ada korban jiwa. Nah untuk yang perusahaan yang mengalami kerusakan, Bupati Sumedang akan bicara dengan Apindo dan juga dengan ada 14 perusahaannya. 14 perusahaan yang mengalami kerusakan. Ya. Kalau untuk yang luka-luka itu Pak kayak gimana? Itu tidak menjadi tanggungan korban. Tapi ini sama pemerintah. Pemerintahnya. Peneliti klimatologi Pusat Riset dan Teknologi Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Erma Yuli Hastin menyatakan angin kencang yang merusak banyak bangunan di Bandung dan Sumedang sebagai tornado. Yang menilai berdasarkan 4 kriteria yang terlihat dari terjangan angin, yakni skala, durasi, radius, dan dampak. Ini bukan puting beliung biasa yang seperti selama ini, karena dari aspek skala itu tadi ini lebih besar gitu loh, lebih luas. Itu pertama. Yang kedua durasinya juga beda gitu ya. Kalau puting beliung biasa, biasanya paling lama 10 menit udah selesai itu angin gitu. Akan energinya sudah luruh begitu ya. Jadi sangat singkat. Puting beliung biasa yang umum terjadi di Indonesia sangat singkat gitu ya. Sehingga sangat sulit diprediksi dan dideteksi. Nah, ternyata yang kemarin itu terdeteksi dari satelit Himawari Awan. Namun, BMKG menilai kecepatan angin kencang di Sumedang dan Bandung masih bisa disebut sebagai puting beliung. Hal ini mengingat skalanya lebih lokal dan tidak teridentifikasi melalui radar cuaca BMKG. Mirip seperti tornado, tetapi dibedakan dengan skala tadi ya. Kalau kita bicara di skala tornado, ini masuk skala tornado paling kecil, F0. Kalau ke istilah di Amerika dengan skala Fujita Scale, F0 sampai F5 itu adalah F0 yang paling kecil, dan tentu ini skalanya sangat lokal sekali. Dan berdurasi sangat singkat, sehingga secara spesifik tidak dapat teridentifikasi oleh radar cuaca BMKG. Dilihat dari kecepatan anginnya, puting beliung kecepatannya di bawah 60 km per jam, sementara tornado di atas 70 km per jam. Dari sisi durasi, puting beliung hanya terjadi beberapa menit, sementara tornado bisa terjadi hingga beberapa jam. Adapun dari sisi kerusakan, dampak kerusakan tornado lebih luas dari puting beliung. Namun, baik puting beliung dan tornado sama-sama memiliki diameter yang sama, sekitar ratusan meter. Menurut data BNPB hingga Februari 2024 di Indonesia, puting beliung merupakan bencana alam yang paling banyak terjadi setelah banjir. Jumlahnya mencapai 11.000 lebih kejadian. Berikutnya ada tanah longsor dan disusul oleh kasus kebakaran hutan dan lahan. Tercatat ada 422 keluarga yang terdiri dari 1.359 jiwa yang terdampak bencana. Sementara ada 21 orang yang terluka di wilayah Kabupaten Bandung.
Tim Liputan, Kompas TV. Terjangan angin puting beliung adalah bencana yang paling sering terjadi di Indonesia setelah banjir. Apa itu puting beliung? Apa perbedaannya dengan tornado? Dan bagaimana mengurangi risiko kerusakan dan korban akibat puting beliung? Kita akan membahasnya bersama Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani, dan jurnalis harian Kompas yang mendalami isu lingkungan dan kebencanaan, Ahmad Arif. Selamat malam Pak Andri, Mas Ai. Selamat malam Mbak Cindy, selamat malam pemirsa Kompas TV. Baik, Pak Andri, terkait dengan puting beliung yang menerjang Kecamatan Kertasari di Bandung, kemudian di Sumedang, ini kan masyarakat bertanya-tanya, ini puting beliung atau tornado sih? Karena besar sekali kalau melihat diameter, kemudian juga kecepatan dan daya rusaknya. Baik Mbak Cindy, pada kesempatan ini kami dari BMKG akan mencoba menjelaskan kembali ya terkait fenomena cuaca ekstrim yang terjadi di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung pada hari Rabu tanggal 21 yang lalu. Bahwasannya berdasarkan analisis BMKG, ini ya terkonfirmasi fenomena tersebut adalah yang biasa kita sebagai puting beliung, bukan tornado seperti informasi yang beredar ramai di media sosial. Namun tentu kita harus juga melihat apa sih itu fenomena puting beliung. Jadi mungkin masyarakat juga udah sekarang lebih aware. Jadi fenomena puting beliung adalah fenomena angin berputar yang sangat kencang dan tentu ini menimbulkan kerusakan di sekitar lokasi kejadian. Nah, ketika kita ingin membedakan gitu, tadi kategori apakah ini tadi diskusinya adalah puting beliung atau tornado. Izin saya share screen sebentar ya, Mbak Cindy, Mas Arif. Sebentar, jadi sudah terlihat ya. Mungkin ini kita lihat, setidaknya ada 5 indikator yang bisa kita lihat perbedaan antara tornado dan puting beliung. Pertama dari sisi intensitas. Biasanya tornado mempunyai intensitas kecepatan minimal 105 km per jam berdasarkan skala Enhanced Fujita yang dibentuk oleh WMO. Yang terkecil adalah 105. Sedangkan puting beliung umumnya di bawah 100 km per jam. Nah, yang terjadi di Sumedang dan Bandung kemarin artinya puting beliung ya, Pak Andri? Kenapa puting beliung kami sampaikan? Bahwasannya adalah dari data radar kami di sini, kami bicara dari data radar. Data radar, patan cyclonic vortex dari awan CB ataupun yang kita identifikasi sebagai puting beliung adalah 62,3 km per jam. Lalu di sekitar lokasi kurang lebih jarak 5 kilo, kami juga punya alat automatic weather station sekitar 3,68, tapi 3,6 ini adalah bukan di pusatnya, sedangkan di pusatnya adalah 62,3 km. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwasannya tornado itu memiliki dimensi yang besar sehingga dapat teridentifikasi dengan jelas berada dan setelah. Namun puting beliung karena durasi sangat singkat, kemudian juga apa itu tadi sangat lokal dan relatif lebih kecil, sehingga itu sudah secara spesifik teridentifikasi. Tapi demikian, Pak Andri, kita dapat mengidentifikasi dari pemicunya, yaitu awan CB disampaikan. Nah, Pak Andri, kita update lagi karena ini penjelasan Pak Andri sudah kami dapatkan poinnya bahwa apa yang terjadi adalah puting beliung. Nah, tapi tadi puting beliung juga kembali terjadi sore tadi soal di Kecamatan Kertasari di Bandung. Apa BMKG sudah punya data terbaru soal ini? Sudah, dan kami sedang identifikasi. Tentu ini adalah ikutan dari cuaca ekstrim ya. Saya sampaikan tadi, ikutan dari awan CB. Ya, kami selalu menyampaikan warning no casting 3 jam sebelum, 1 jam sebelum adanya potensi cuaca ekstrim tersebut. Dan selalu kami sampaikan hati-hati, ikutannya adalah angin kencang, kemudian hujan lebat, dan juga berpotensi puting beliung. Sehingga masyarakat perlu tadi mengenali tanda-tandanya. Jikalau awan CB ataupun awan hujan tersebut terus tumbuh dan menjadi puting beliung. Demikian Mbak Cindy. Baik. Pak Andri, kenapa di Bandung sering terjadi puting beliung? Kita lihat dalam beberapa pekan terakhir sudah 3 kali. Apa yang menyebabkan wilayah Bandung, Jawa Barat dan sekitarnya sangat rawan terjadi puting beliung? Jadi
banyak faktor ya. Tentu yang paling utama adanya labilitas atmosfer tadi, kemudian kalau kita lihat dari pembentukan dari puting beliung dibentuk oleh adanya tadi awan CB, kemudian juga kelembaban yang cukup, biasanya sekitar di atas 70% pada ketinggian dari permukaan hingga ketinggian 10.000 feet atau 2.000-3.000 meter, lalu juga orografi faktor lingkungan juga ini bukan memberikan dampak dan faktor lainnya. Dan tentu kami juga memetakan di wilayah-wilayah mana saja, dan nanti untuk ke depan kami BMKG akan terus memantau potensi puting beliung ini dengan model resolusi tinggi dan menggunakan data radar yang dimiliki oleh BMKG dan diimbau masyarakat untuk selalu waspada. Demikian, Mbak. Ya, Mas Saik, dalam peliputan Mas Saik terkait dengan bencana puting beliung ini, apa yang kemudian Mas Ailid harus digarisbawahi soal mitigasi dari pra, saat, dan pasca bencana puting beliung ini? Catatan Mas Saik. Ya, terima kasih Mbak Cindy. Selamat malam Mas Andri dan pemirsa semua. Tapi menurut saya satu hal yang mungkin pelajaran penting dari di puting beliung di Rancaikek kemarin adalah kita sepertinya harus lebih memberikan perhatian kepada puting beliung ya, karena fenomena ini sepertinya kalau dari data kuantitatifnya BNPB ya, misalnya catatan BNPB itu ada tren peningkatan frekuensi puting beliung ya, misalnya dalam 10 tahun terakhir ya, data setidaknya 3,5 kali lebih banyak ya dalam periode 2011 sampai 2021 ya. Jadi kalau 2011 itu ada 441 puting beliung yang melanda Indonesia sepanjang tahun itu. Lalu tahun 2016 itu 663 kali, 2021 itu 1577 gitu. Walaupun mungkin ada potensi bias pencatatan sangat mungkin juga, tetapi bahwa tren sepertinya memang ada peningkatan. Dan juga yang terjadi di Rancaikek kemarin saya pikir salah satu puting beliung yang sangat besar ya, mungkin Pak Andri nanti juga bisa mengkonfirmasi mengenai itu, yang menunjukkan mungkin bukan hanya frekuensi tapi intensitasnya atau skalanya juga bisa jadi kuat, dan ini memang butuh riset lebih lanjut. Tetapi saya pikir kalau kita kaitkan dengan pemanasan global ya, tren pemanasan global itu kan beberapa riset juga menunjukkan, dan salah satu riset yang saya kuat di sini misalnya risetnya Mas Siswanto ya dari BMKG juga ya, ahli iklim dari BMKG, menunjukkan bahwa dalam 100 tahun terakhir kenaikan suhu yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya ya, dan saya pikir Bandung juga hampir sama, sekitar 1 derajat Celcius sudah naik sebenarnya suhu kita, dan itu meningkatkan kemampuan udara untuk menahan air gitu ya hingga 14% gitu ya. Dan ini artinya apa? Artinya potensi terbentuknya awan ini ya cumulonimbus ya, yang menjadi dapur bagi cuaca ekstrim, dan di dalam cuaca ekstrim ini salah satunya adalah puting beliung, itu potensinya juga meningkat. Sehingga menurut saya memang masyarakat juga harus mulai menyadari bahwa lingkungan kita, resiko yang kita hadapi kemungkinan juga meningkat. Jadi apa yang mungkin terjadi di masa lalu mungkin sudah berbeda dengan apa yang terjadi masa depan ini, sehingga memang perlu perubahan perspektif ya. Jadi walaupun ini memang masih dalam skala puting beliung dalam datanya BMKG, tetapi baik karena intensitas dan frekuensinya meningkat, ini menurut saya kita harus melakukan hal lebih. Dan sisi yang lain juga hal yang penting untuk dilakukan ya, memang kita mungkin harus mulai memetakan daerah-daerah yang mengalami kerentanan untuk itu gitu ya, di mapping. Walaupun saya tahu puting beliung ini salah satu bencana yang sulit untuk diprediksi. Kenapa? Karena munculannya bisa sangat random gitu ya. Tetapi saya mungkin ini bisa dilakukan ya, mapping minimal daerah-daerah yang memiliki frekuensi paling sering itu di mana, dan kemudian apa yang dilakukan, kemudian persiapannya dan seterusnya. Dan masyarakat juga harus sudah mulai belajar nih bagaimana kemudian responnya gitu. Kalau kita lihat beberapa video yang beredar, misalnya ada orang yang mendekati kaca jendela untuk melihat dan seterusnya, ini artinya masyarakat belum paham apa yang harus dilakukan ketika itu terjadi gitu ya. Jadi ini juga harus mulai diajarkan sebenarnya, misalnya harus menjauh dari jendela. Kalau ada di mobil dia harus segera keluar karena resiko bahwa mobil juga bisa terbawa dan seterusnya. Jadi pengetahuan dasar menghadapi puting beliung juga harus difahami oleh masyarakat, karena memang saya pikir situasi kita sudah berubah saat ini dengan cara konkretnya seperti apa Mas supaya kita bisa meminimalisir resikonya?
Ya, jadi yang pertama ya tentu saja ya kalau untuk mungkin pengetahuan dasar masyarakat untuk memahami resiko cuaca ekstrim yang bisa muncul dari awan cumulonimbus misalnya, masyarakat mungkin secara awam bisa menyadari nih ketika misalnya sudah awan yang sangat gelap ya misalnya itu salah satu penanda yang paling gampang sebenarnya bahwa kita ada di dalam horizon awan cumulonimbus dan pada saat terjadinya awan cumulonimbus itu satu hal yang sangat mungkin adalah terjadinya cuaca ekstrim, baik bisa berupa hujan yang sangat lebat atau bisa diikuti oleh petir dan dalam kondisi tertentu bisa puting beliung. Walaupun kita sampai sekarang belum bisa memprediksi ya dengan pasti bahwa setiap awan cumulonimbus akan memicu puting beliung, tetapi setidaknya itu yang pertama kali harus dipahami oleh masyarakat bahwa dalam kondisi yang seperti itu resiko bencana yang tadi bisa hujan ekstrim maupun puting beliung bisa terjadi. Nah, yang kedua, ketika kemudian itu terjadi di sekitar kita, ya respon yang harus kita lakukan beberapa hal ya sebenarnya. Misalnya prinsip yang pertama ketika kita harus mencari pelindungan bangunan yang kira-kira memang kokoh gitu ya. Dan satu hal kita harus tutup semua pintu jendela dan menjauh dari pintu dan jendela itu salah satu hal yang harus dilakukan gitu. Dan kalau memungkinkan ya matikan aliran listrik sebenarnya ya ketika kita benar-benar di rumah kita di dekat itu gitu. Dan baik. Berlindung dicari tempat yang paling aman ya. Kalau tadi misalnya kayak di mobil misalnya kita harus keluar dari mobil itu misalnya salah satu hal. Baik, Pak Andri, kalau tadi Pak Andri menjelaskan mengapa beberapa hari terakhir ini terjadi puting beliung di wilayah Jawa Barat, khususnya di Bandung, Sumedang. Apakah secara spesifik ada wilayah-wilayah tertentu di Indonesia yang harus waspada potensi puting beliung? Ya, tadi mungkin Pak Ahmad Arief juga menyampaikan ya bahwasannya tentu saya sangat setuju tadi pendapatnya ya, kita harus mulai saat ini aware, sadar gitu bahwasannya ancaman puting beliung ini semakin lama semakin meningkat di sisi intensitas maupun juga frekuensi. Nah, ini yang mungkin perlu kita sadari bersama dan stop polemik antara tornado maupun ini adalah puting beliung. Justru adalah mitigasi ke depan seperti apa dan juga kita memberikan edukasi terus ke masyarakat tentang bahayanya cuaca ekstrim tersebut. Di satu sisi kami dari BMKG tentu terus memantau potensi dan mengembangkan tadi ya metode-metode yang paling pas untuk yang paling tepat dan akurat untuk dapat secara spesifik ke depannya. Mengingat ini dari sisi potensi meningkat intensitas dan saya setuju Pak Ahmad Arief kita harus sekarang lebih tadi mulai perhatian khusus terhadap soal wilayah-wilayah yang punya potensi. Apakah ada potensi? Saya sampaikan tadi di mana di situ tumbuh pemicunya awan CB cumulonimbus, masyarakat harus mulai waspada, apalagi dengan visualisasi awan yang menggumpal gitu kan, sangat rendah gitu kan. Nah, biasanya kita juga bisa mengenali tanda-tandanya. Contoh misalkan di pagi hari itu cuaca terasa lebih panas gitu kan. Kemudian sekitar jam 10 ada tumbuh awan cumulus. Awan cumulus itu adalah awan yang bergumpal gitu kan, putih gitu. Kemudian juga lama-lama menjelang siang hingga sore hari berubah menjadi awan tersebut tumbuh menjadi awan warnanya abu-abu bahkan hingga gelap pekat. Nah, itu yang tanda-tanda lalu terus dilihat itu tadi berkembang ada angin pusaran angin dan hingga terjadinya puting beliung gitu ya. Jadi di Indonesia pun merata hal ini bisa dapat terjadi. Pun demikian tentu dari sisi pemerintah maupun masyarakat dan pemerintah terkait ya pemerintah daerah tadi untuk terus mengidentifikasi dari historical dan data BNPB dipetakan wilayah mana dan tentu kami juga BMKG akan mengoverlay pada informasi tersebut. Jikalau ada potensi tadi pemicunya awan CB kami sampaikan selalu bahwa ini hati-hati tadi tampak ikutannya angin kencang, hujan lebat, dan terakhir yang merusak itu angin puting beliung. Demikian. Baik, terima kasih Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Pak Andri Ramdhani dan jurnalis harian Kompas yang mendalami isu lingkungan dan kebencanaan Mas Ahmad Arief sudah berbagi informasi di Sapa Indonesia Malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam.